Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas 11 3B25, jurusan Sistem Informasi Akuntansi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Bina Sarana Informatika, akan mempresentasikan hasil proyek kami dari mata kuliah Aplikasi Komputer Akuntansi 2. Sebelum memulai video ini, saya akan menyebutkan anggota dari kelompok 5. Ada Wulan, Tasya, Indah, Bella, dan Vidi. Proyek ini tentang studi kasus perusahaan dagang dan jasa multi-currency menggunakan ABSS Premier versi 20 edisi internasional. Tema yang kami angkat, penjualan alat kecantikan dan salon. Pembahasan pertama, membuat data baru. Satu, pembuatan data perusahaan baru. Hello Beauty adalah perusahaan yang didirikan sejak tahun 2017 oleh Miss Jola. Perusahaan ini bergerak dalam bidang penjualan alat kecantikan dan salon, terutama pada perawatan rambut. Persediaan barang disuplai oleh pemasok yang menggunakan mata uang lokal maupun asing, serta sebagian barang dibeli dengan sistem kredit dengan termin 2% per 10 hari, net per 30 hari. Setelah dibeli, barang-barang tersebut dijual kembali kepada para pelanggan dengan sistem tunai maupun kredit dengan berbagai termin. Hello Beauty sudah terdaftar menjadi PKP atau pengusaha kena pajak, sehingga setiap transaksi penjualan yang dilakukan wajib memungut PPN atau pajak pertambahan nilai sebesar 10% dari nilai penjualan kepada setiap pelanggannya. Pada bulan Januari 2020, Hello Beauty memutuskan untuk melakukan perubahan pencatatan akuntansi perusahaan menggunakan ABSS Premier versi 20 edisi internasional dengan konsep multi-currency. Dengan data perusahaan sebagai berikut: company name, Hello Beauty, address, Jalan Elite Global nomor 1, Louis Vuitton, 11100, phone number 021 345 11111, fax number 021 345 22222, email address hello@beauty.com. Langkah-langkahnya berikut adalah tampilan awal ABSS Premier versi 20 edisi internasional. Untuk membuat data baru, pilih Create a New Company File. Selanjutnya, tampil kotak dialog New Company File Assistant. Pada bagian Introduction, klik Next. Pada bagian Company Information, isi data perusahaan secara lengkap, klik Next. Pada bagian Account Information, isi periode akuntansi yang diinginkan. Di sini, kami current financial year-nya 2020, last month of financial year-nya Desember, conversion month-nya Januari, number of account period-nya 13. Lalu klik Next. Pada Accounting Information, muncul konfirmasi ulang mengenai data periode akuntansi perusahaan. Klik Next. Pada bagian Account List, pilih I would like to start with one of the list provided by ABSS Premier. Itu artinya kita menggunakan daftar akun yang telah disediakan oleh ABSS sesuai dengan jenis usaha yang kita pilih. Lalu klik Next. Pada bagian Select Your Account List, pilih tipe perusahaan yang sesuai.
Di sini kami menggunakan industry classification-nya retail, lalu kita klik next. Pada bagian company file, klik tombol change untuk memilih tempat penyimpanan file data perusahaan. Klik next. Pada bagian conclusion, pilih command center, artinya kita melanjutkan untuk memasukkan transaksi. Klik next. Setelah itu, akan tampil menu utama ABSS Premier versi 20 edisi internasional. Dua, pengaturan preferences. Pengaturan pada menu preferences yang perusahaan lakukan adalah pada tab System Preferences, tindakan yang dilakukan, checklist untuk opsi Ideal in Multiple Currencies System-wide. Pada tab Windows Preferences, tindakan yang dilakukan, unchecklist untuk opsi Automatically Check Spelling in Text File Before Recording Transaction. Pada tab Sales Preferences, tindakan yang dilakukan, checklist untuk opsi Warn for Duplicate Invoice Numbers and Record Sales, dan buat termin 2% per 10 hari, net per 30 hari untuk termin pembayaran transaksi penjualan. Pada tab Purchase Preferences, tindakan yang dilakukan, checklist untuk opsi Warn for Duplicate Purchase Orders, Numbers, and Record Purchase. Pada tab Security Preferences, tindakan yang dilakukan, buat user ID berdasarkan nama masing-masing. Langkah-langkahnya, pilih menu Setup, klik Preferences. Pengaturan tab System, checklist opsi Ideal in Multiple Currencies System-wide, lalu klik OK. Pengaturan tab Windows, unchecklist untuk opsi Automatically Check Spelling in Text File Before Recording Transaction, lalu klik OK. Pengaturan tab Sales, checklist untuk opsi Warn for Duplicate Invoice Numbers on Record Sales, lalu klik OK. Klik tombol Term in Data Termin Pembayaran pada kotak dialog Credit Term, klik OK. Pengaturan tab Purchase, checklist untuk opsi Warn for Duplicate Purchase Order Number on Record Purchase, klik OK. Pengaturan tab Security, klik tombol User ID, lalu klik New, isi data berdasarkan nama masing-masing pada kolom User ID, klik OK. User ID yang sudah dibuat akan tampil pada kolom User ID. Tiga, pembuatan data mata uang. Mata uang yang perusahaan gunakan, yang pertama, currency name-nya rupiah, kodenya IDR, simbolnya Rp, exchange rate-nya 1. Yang kedua, currency name-nya United States Dollar, kodenya USD, simbolnya US Dollar, exchange rate-nya Rp14.653 sesuai kurs yang kami gunakan pada saat itu. Langkah-langkahnya, pilih menu List, lalu klik Currencies. Pada Currencies List, cari mata uang lokal. Di sini mata uang lokalnya United States Dollar, dan di sini kita akan ubah ke mata uang lokalnya menjadi rupiah. Lalu klik Edit. Untuk membuat mata uang rupiah, pada tab Currency Profile, ubah data mata uang menjadi rupiah.
Untuk membuat mata uang United States Dollars, klik tombol New. Pada tab Currency Profile, isikan data mata uang United States Dollars, lalu klik OK. Pada Currency List, hapus mata uang yang tidak digunakan. Klik kanan pada mata uang yang ingin dihapus, lalu klik Delete Currency. Lakukan cara yang sama untuk mata uang lainnya yang ingin dihapus. Tampilan data mata uang pada Currency List yang sudah di-input, lalu klik Close. 4. Pengaturan data akun. Menghapus akun yang tidak digunakan. Account name yang pertama, payroll check account. Yang kedua, cash drawer. Yang ketiga, less proof and for doubtful debts. Langkah-langkahnya yaitu, kita pilih pada menu Command Center, kemudian klik account, lalu ke account list. Setelah pada account list, pilih account name yang ingin dihapus, kemudian klik edit. Lalu, pada tab profile, klik kanan, kemudian klik delete account. Lakukan cara yang sama untuk akun lainnya. Mengubah data akun lama menjadi data akun baru. Yang pertama, 1-2110 check account menjadi 1-2110 cash IDR. Yang kedua, 1-2140 petty cash menjadi 1-2140 Bank BCA IDR. Yang ketiga, 1-2160 undeposit fund menjadi 1-3170 undeposit check. Yang keempat, 1-2200 trade debitors menjadi 1-2200 trade debitors IDR. Yang kelima, 2-2200 trade creditors menjadi 2-2200 trade creditors IDR. Yang terakhir, 1-2600 deposit paid menjadi 1-2620 deposit paid. Langkah-langkahnya yaitu, pada account list, pilih account name yang ingin diubah, lalu klik edit. Pada tab profile, ubah data akun dengan lengkap, lalu klik OK. Lakukan cara yang sama untuk akun lainnya. Membuat data akun baru terdiri dari account type, account number, account name, dan currency. Yang pertama, other asset 1-1130 peralatan salon IDR. Yang kedua, other asset 1-1140 akumulasi penyusutan peralatan IDR. Yang ketiga, other asset 1-1150 kendaraan IDR. Yang keempat, other asset 1-1160 akumulasi penyusutan kendaraan IDR. Yang kelima, bank 1-1170 perlengkapan salon IDR. Yang keenam, 1-2120 cash USD. Yang ketujuh, bank 1-2121 cash USD exchange IDR. Yang kedelapan, bank 1-2150 bank USD. Yang kesembilan, bank 1-2151 bank USD exchange IDR. 10. Account receivable 1-2210 trade debitors USD. 11. Account receivable 1-2211 trade debitors USD exchange IDR. 12. Other asset
1 strip 2350 persediaan salon IDR. 13. Account payable 2 strip 2220 trade debitor USD. 14. Account payable 2 strip 2221 trade debitor USD exchange IDR. 15. Other liability 2 strip 2222 hutang gaji IDR. 16. Other liability 2 strip 2230 hutang bank IDR. 17. Other liability 2 strip 2340 VAT clearing. 18. Equity 3 strip 1300 modal pemilik IDR. 19. Income 4 strip 2500 salon service IDR. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu pada account list, klik new. Pada tab profile, isi data akun dengan lengkap, lalu klik OK. Lakukan cara yang sama untuk akun lainnya. 5. Pengaturan linked account. Linked account mata uang IDR. Langkah-langkahnya yaitu pilih menu list, kemudian klik currencies. Pada currencies list, pilih mata uang rupiah, lalu klik edit. Menginput link account dengan lengkap pada tab receivable account. Contohnya sebagai berikut. Menginput link account dengan lengkap pada tab payable account, kemudian klik OK. Contohnya sebagai berikut. Link account mata uang USD. Pada currencies list, pilih mata uang United States Dollar, lalu klik edit. Menginput link account dengan lengkap pada table receivable account. Contohnya sebagai berikut. Menginput link account dengan lengkap pada tab payable account, kemudian klik OK. Contohnya sebagai berikut. 6. Pembuatan data pajak. Data pajak yang perusahaan gunakan terdiri dari kode PPN, description pajak pertambahan nilai, type value added tax, rate-nya 10%. Langkah-langkahnya yaitu pilih menulis, kemudian text codes. Pada text code list, pilih pajak VAT, klik edit. Pada text code information, ubah data pajak dengan lengkap, lalu klik OK. Tampilan data pajak pada text code list yang sudah diinput, klik close. Tujuh. Pembuatan data job. Data job yang perusahaan gunakan yaitu job number P, job name-nya produk. Yang kedua, job number J, yaitu job name-nya jasa. Langkah-langkahnya yaitu pilih menulis, kemudian klik jobs. Setelah tampilan pada job list muncul, kemudian klik new. Setelah new job muncul,
pada Job Information, input data job dengan lengkap, lalu klik OK. Lakukan cara yang sama untuk akun lainnya. Tampilan data job pada job list yang sudah diinput, lalu klik Close. Delapan. Pembuatan kategori. Kategori yang perusahaan gunakan yaitu kategori ID, L, dan kategori name-nya lokal. Yang kedua, kategori ID O, kategori name-nya overseas. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu pilih menulis, kemudian klik kategoris. Selanjutnya, pada kategoris list, pilih klik New. Pada kolom edit kategori, input data kategori dengan lengkap, lalu klik OK. Lakukan cara yang sama untuk akun lainnya. Setelah tampilan data kategori pada kategoris list yang sudah diinput, lalu klik OK. Sembilan. Pembuatan price level. Price level yang perusahaan gunakan yaitu dengan level name of price level A, price name-nya IDR. Yang kedua, name of price level B, price name-nya USD. Langkah-langkahnya yaitu pilih menulis, kemudian custom list, dan file names, lalu pilih price level. Setelah pada tab price levels, input data prices name dengan lengkap, lalu klik OK. Pembahasan kedua, setup master data perusahaan. Pembuatan data pelanggan, pemasok, dan karyawan. Cut tab, customer, name, Mrs. Grace, cut ID, C01, address, Jalan Al Capone, nomor 7, Makassar. Destination, individual, currency, IDR. Cut tab, customer, name, Mr. Suga, cut ID, C02, address, Jalan Kohif, nomor 11, Batam. Destination, individual, currency, USD. Cut tab, customer, name, Mrs. Natalie, cut ID, C03, address, Jalan Pufton, nomor 10, Bali. Destination, individual, currency, USD. Cut tab, customer, name, Mr. Juniusko, cut ID, C04, address, Jalan Prambors, nomor 58, Yogyakarta. Destination, individual, currency, IDR. Cut tab, supplier, name, PT Makarizo, cut ID, S01, address, Jalan Velvet, nomor 44, Pekanbaru. Destination, company, currency, USD. Cut tab, supplier, name, PT L'Oreal Indonesia, cut ID S02, address, Jalan Uniqlo nomor 1, Bandung. Destination, company, currency, IDR. Cut tab, employee, name, Mrs. Lovita, cut ID E01, address, Jalan Liverpool nomor 20, Jakarta. Destination, individual, currency, IDR. Cut tab, employee, name, Mrs. Keira, cut ID E02, address, Jalan Joybin 35, Jakarta. Destination, individual, currency, IDR. Cut tab, personal,
Name, Mrs. Jola. Card ID P01. Address, Jalan Macchiato, nomor 4, Jakarta. Destination, individual. Currency, IDR. Berikut langkah-langkahnya. Pada menu Command Center, pilih Card File, lalu Card List. Pada Card List, klik New. Data Customer. Pada tab Profile, input data customer yang diperlukan. Lakukan cara yang sama untuk data customer lainnya. Pada tab Selling Detail, input data customer yang diperlukan, klik OK. Lakukan cara yang sama untuk data customer lainnya. Data Supplier. Pada tab Profile, input data supplier yang diperlukan, lakukan cara yang sama untuk data supplier lainnya. Pada tab Buying Details, input data customer yang diperlukan, klik OK. Lakukan cara yang sama untuk data supplier lainnya. Data Employee. Pada tab Profile, input data employee yang diperlukan, klik OK. Lakukan cara yang sama untuk data employee lainnya. Berikut tampilan all cards yang sudah diinput, lalu klik Close. Dua, pencatatan saldo awal akun. Berikut data saldo awal akun milik perusahaan. Akun number 1/1130, akun name peralatan salon, Rp5.500.000 di debit. Akun number 1/1140, akun name akumulasi penyusutan peralatan salon, Rp550.000 di kredit. Akun number 1/1150, akun name bangunan, Rp72.500.000 di debit. Akun number 1/1160, akun name akumulasi penyusutan bangunan, Rp7.500.000 di kredit. Akun number 1/1170, akun name perlengkapan salon, Rp3.500.000 di debit. Akun number 1/2110, cash IDR, Rp23.223.500 di debit. Akun number 1/2120, cash USD, $200 di debit. Akun number 1/2121, akun name cash USD exchange, Rp2.934.000 di debit. Akun number 1/2140, Bank BCA IDR, Rp28.000.000 di debit. Akun number 1/2150, akun name Bank USD, $200 di debit. Dengan jumlah debit dan kredit masing-masing Rp100 juta. Lanjutan. Akun number 1/2151, akun name Bank USD Exchange, Rp2.930.400 di debit. Akun number 1/2200, akun name Trade Debitor IDR, Rp5 juta di debit. Akun number 1/2210, akun name Trade Debitor USD, $300 di debit. Akun number 1/2211, akun name Trade Debitor USD Exchange, Rp4.395.600 di debit. Akun number 1/2350, akun name persediaan salon, Rp35 juta di debit. Akun number 2/2200, akun name Trade Creditor IDR, Rp16.742.900 di kredit. Akun number 2/2220,
Account name Trade Creditor USD 900 US dollar di kredit. Account number 2 strip 2221. Account name Trade Creditor USD Exchange 13.186.800 rupiah di kredit. Account number 2 strip 2222. Account name hutang gaji 10 juta rupiah di kredit. Account number 2 strip 2230. Account name hutang bank IDR 35 juta rupiah di kredit. Account number 3 strip 1300. Account name modal pemilik 100 juta rupiah di kredit dengan jumlah debit dan kredit masing-masing 100 juta rupiah. Langkah-langkahnya, pilih menu setup, balance, lalu account opening balance. Inputkan nilai nominal account opening balance untuk masing-masing perkiraan akun dengan lengkap. Jika sudah semua dan historikan balance akunnya 0 rupiah, klik OK. Tiga, pencatatan saldo piutang. Customer name, Mrs. Grace, invoice INV01, date 1 Desember 2019, opening balance 2.500.000 rupiah, job P, produk, kategori L, lokal. Customer name, Mr. Suga, invoice INV02, date 5 Desember 2019, opening balance 200 US dollar, job J, jasa, kategori O, overseas. Customer name, Mrs. Natalie, invoice INV03, date 10 Desember 2019, opening balance 100 US dollar, job P, produk, kategori O, overseas. Customer name, Mr. Juniosco, invoice INV04, date 15 Desember 2019, opening balance 2.500.000 rupiah, job J, jasa, kategori L, lokal. Langkah-langkahnya, pilih menu setup, lalu balance, kemudian customer balance. Pilih customer name sesuai currency yang ingin diinput, lalu klik Add Cell. Pada historical cell, input data customer balance dengan lengkap, klik OK, lakukan cara yang sama untuk data customer lainnya. Berikut tampilan customer balance yang sudah diinput hingga out of balance amount-nya sudah 0 rupiah atau 0 US dollar. Lalu klik close. Berikut tampilan mata uang USD. Lalu klik close. Empat, pencatatan saldo hutang. Berikut data saldo hutang milik perusahaan. Supplier name PT Makarizo, invoice INV01, date 20 Desember 2019, opening balance 900 US dollar, job P, produk, kategori O, overseas. Supplier name PT L'Oreal Indonesia, invoice INV02, date 25 Desember 2019, opening balance 16.742.900 rupiah, job P, produk, kategori L, lokal. Langkah-langkahnya, pilih menu setup, balance, lalu supplier balance. Pilih supplier name sesuai currency yang ingin diinput, klik Add Purchase. Pada historical purchase, input data supplier balance dengan lengkap, klik OK, lakukan cara yang sama untuk data supplier lainnya.
Berikut tampilan supplier balance yang sudah diinput hingga out of balance amount-nya sudah Rp0 atau 0 US dollar, lalu klik close. Berikut tampilan mata uang USD, klik close. Lima, pencatatan persediaan barang. Berikut data persediaan milik perusahaan. Item number P01, name, stampo, quality 100 pieces, unit cost atau HPP Rp100.000, selling price atau harga jual untuk IDR Rp150.000, untuk US dollar 5 US dollar, total Rp10 juta. Item number P02, name, conditioner, quality 50 pieces, unit cost Rp100.000, harga jual untuk IDR Rp150.000, untuk US dollar 5 US dollar, total Rp5 juta. Item number P03, name, hair vitamin, quality 50 pieces, unit cost Rp150.000, untuk harga jual IDR Rp200.000, untuk US dollar 10 US dollar, total Rp7.500.000. Item number P04, name, hair mask, quality 50 pieces, unit cost Rp125.000, untuk harga jual IDR Rp150.000, untuk US dollar 5 US dollar, total Rp6.250.000. Item number P05, name, hair color, quality 50 pieces, unit cost Rp125.000, harga jual untuk IDR Rp150.000, untuk US dollar 5 US dollar, total Rp6.250.000. Jadi total persediaan yang berada di perusahaan Rp35 juta. Langkah-langkahnya: 1. Setup item list. Pada menu Command Center, pilih inventory lalu item list. Pada item list, klik New. Pada tab Profile, input data persediaan yang lengkap, lakukan cara yang sama untuk data persediaan lainnya. Pada tab Buying Detail, input data persediaan yang diperlukan, lakukan cara yang sama untuk data persediaan lainnya. Pada tab Selling Detail, input data persediaan yang diperlukan, klik OK, lakukan cara yang sama untuk data persediaan lainnya. Berikut tampilan item list yang sudah diinput, klik Close. Langkah-langkahnya: 2. Opening balance untuk persediaan. Pada menu Command Center, pilih Inventory, lalu Count Inventory. Pada Count Inventory, input kuantitas setiap barang pada kolom counter lalu klik Adjust Inventory. Tampil kotak dialog Default Expand Account, pilihan ini bisa dikosongkan lalu klik Continue. Klik Opening Balance. Pada Adjust Inventory, input unit cost atau HPP sesuai data persediaan yang lengkap lalu klik Record. Bab 3. Pencatatan transaksi perusahaan. Yang pertama, transaksi kas masuk. Bukti kas masuk dari Hello Beauty. Nomor kas KM01, tanggal 1 bulan 1 2020. Memo setoran modal pemilik dari Miss Jola. Jumlah Rp 100 juta rupiah. Langkah-langkahnya: pada menu Command Entry, klik Account lalu klik Record Journal Entry. Berikut tampilannya.
Pada record journal entry, input data kas masuk dengan lengkap sampai out of balance RP0, lalu klik record. Berikut tampilan transaction journal pada tab general dari data kas masuk yang sudah diinput. Yang kedua, transaksi kas keluar. Bukti kas keluar Hello Beauty. Nomor kas KK01 tanggal 2 bulan 1 2020. Memo, pembayaran gaji karyawan kepada Miss Lovita, jumlah Rp 5 juta rupiah. Langkah-langkahnya, pada menu Common Entry, klik Account lalu klik Record Journal Entry. Pada Record Journal Entry, input data kas masuk dengan lengkap sampai out of balance RP0. Lalu, pilih Save as Recurring mengatur pada Edit Recurring Schedule. Klik Save lalu klik Record. Berikut tampilan Transaction Journal pada tab General dari data kas keluar yang sudah diinput. Yang ketiga, transaksi penjualan kredit single currency. Invoice penjualan produk Hello Beauty. Invoice nomor INV05. Tanggal 20 bulan 1 2020. Customer Miss Grace. Quantity 5 pitch item number P01 description shampoo. Price Rp150.000. Total Rp750.000. Quantity 5 pitch item number P02 description conditioner. Price Rp150.000. Total Rp750.000. Quantity 5 pitch item number P03 description hair vitamin. Price Rp200.000. Total Rp1 juta. Jadi subtotalnya Rp 2.500.000. Total amount Rp2.500.000. Langkah-langkahnya, pada menu Common Entry, klik Sales lalu klik Enter Sales. Pada form Sales, input data penjualan dengan lengkap lalu klik OK. Berikut tampilan Transaction Journal pada tab Sales dari data penjualan yang sudah diinput. Yang keempat, transaksi penjualan kredit multi-currency. Invoice penjualan jasa Hello Beauty. Nomor invoice INV06. Tanggal 25 bulan 1 2020. Customer Mr. Suga. Description hair blushing amount $100. Hair smoothing amount $100. Subtotal $200. Total amount $200. Langkah-langkahnya, pada menu Common Entry, klik Sales lalu klik Enter Sales. Pada form Sales, input data penjualan dengan lengkap lalu klik Record. Berikut tampilan Transaction Journal pada tab Sales dari data penjualan yang sudah diinput. Yang kelima, transaksi penjualan tunai single currency. Invoice penjualan jasa Hello Beauty. Nomor invoice INV07. Tanggal 30 bulan 1 2020. Customer Mr. Juniosco. Description haircut amount Rp1 juta. Hair cream bath amount Rp1 juta. Subtotal Rp2 juta. Tag 200.000. Total amount Rp2.200.000. Langkah-langkahnya, pada menu Common Entry, klik Sales lalu klik Enter Sales. Pada form Sales, input data penjualan dengan lengkap, lalu klik Record.
Berikut tampilan transaction jurnal pada tab sales dari data penjualan yang sudah diinput. Yang keenam, transaksi penjualan tunai multi-currency. Invoice penjualan produk Hello Beauty. Nomor invoice INV 08. Tanggal 30 bulan 1 2020. Customer Mrs. Natalie. Terms cash on delivery. Quantity 2 pitch item number P04. Description hair mask. Price $5. Total $10. Quantity 2 pitch item number P05. Description hair color. Price $5. Total $10. Subtotal $20. Tax $2. Total amount $22. Langkah-langkahnya, pada menu Command Entry, klik Sales, lalu klik Enter Sales. Pada Form Sales, input data penjualan dengan lengkap, lalu klik Record. Berikut tampilan Transaction Journal pada tab Sales dari data penjualan yang sudah diinput. Tujuh. Transaksi pembelian kredit single currency. Berikut adalah tampilan invoice untuk customer yaitu Hello Beauty dari L'Oreal Indonesia. Langkah-langkahnya, pada menu Command Center, klik Pure Cash, lalu klik Enter Pure Cash. Pada form Pure Cash, input data pembelian dengan lengkap, lalu klik Record. Berikut adalah tampilan Transaction Journal pada tab Pure Cash dari data pembelian yang sudah diinput. 8. Transaksi pembelian kredit multi-currency. Berikut adalah bentuk invoice untuk customernya yaitu Hello Beauty dari Makarizo Professional. Langkah-langkahnya, pada menu Command Center, klik Pure Cash lalu klik Enter Pure Cash. Lalu, pada form Pure Cash, input data pembelian dengan lengkap, kemudian klik Record. Berikut adalah tampilan Transaction Journal pada tab Pure Cash dari data pembelian yang sudah diinput. 9. Transaksi pembelian tunai single currency. Berikut adalah bentuk invoice untuk customer Hello Beauty dari L'Oreal Indonesia. Langkah-langkahnya, pada menu Command Center, klik Pure Cash lalu klik Enter Pure Cash. Lalu, pada form Pure Cash, input data pembelian dengan lengkap, kemudian klik Record. Berikut adalah tampilan dari Transaction Journal pada tab Pure Cash dari data pembelian yang sudah diinput. 10. Transaksi pembelian tunai multi-currency. Berikut adalah bentuk invoice untuk customer Hello Beauty dari Makarizo Professional. Langkah-langkahnya, pada menu Command Center, klik Pure Cash lalu klik Enter Pure Cash. Lalu, pada form Pure Cash, input data pembelian dengan lengkap, kemudian klik Record.
Berikut adalah tampilan transaction journal pada tab Pure Cash dari data pembelian yang sudah diinput. Sebelas, transaksi pembayaran hutang single currency. Berikut adalah kwitansi Hello Beauty untuk pembayaran hutang invoice 02 untuk PT L'Oreal Indonesia. Langkah-langkahnya, pada menu Command Center, klik Pure Cash lalu klik Pay Bills. Pada form Pay Bills, input data pembayaran hutang dengan lengkap, kemudian klik Record. Berikut adalah tampilan Transaction Journal pada tab Disbursements dari data pembayaran hutang yang sudah diinput. Transaksi pembayaran piutang multi-currency. Berikut ini adalah bentuk kwitansi dari Hello Beauty untuk pembayaran hutang INV02 customernya Mr. Suga. Langkah-langkahnya, pada menu Command Center, klik Sales, kemudian klik Receive Payments. Pada form Receive Payments, input data pembayaran piutang dengan lengkap, lalu klik Record. Berikut adalah tampilan Transaction Journal pada tab Receipts dari data pembayaran piutang yang sudah diinput. Transaksi retur pembelian single currency. Ini adalah tampilan tanda terima pengembalian barang ke PT L'Oreal Indonesia. Langkah-langkahnya, pada menu Command Center, pilih Purchase, klik Enter Purchase. Pada From Purchase, input data retur pembelian dengan lengkap, lalu klik Record. Pada menu Command Center, klik Purchase, pilih Purchase Register. Pada tab Return and Debit, klik Receive Refund. Pada Settle Return and Debit, input data retur pembelian dengan lengkap, lalu klik Record. Tampilan Transaction Journal dari data retur pembelian yang sudah diinput. Ini pada tab Receive. Tampilan Transaction Journal dari data retur pembelian yang sudah diinput. Ini pada tab Purchase. Transaksi retur penjualan multi-currency. Ini adalah tampilan tanda terima dari pengembalian barang dari Miss Natalie. Langkah-langkahnya, pada menu Command Center, pilih Sales, lalu klik Enter Sales. Pada Form Sales, input data retur penjualan dengan lengkap, lalu klik Record. Pada menu Command Center, pilih Sales, lalu klik Sales Register. Pada tab Return and Credit, klik Apply to Sell. Pada Settle Return and Credit, input data retur pembelian dengan lengkap, lalu klik Record. Tampilan Transaction Journal pada tab Sales dari retur penjualan yang sudah diinput.
15. Transaksi Adjust Inventory. Berikut tampilan bukti memorial dari Adjust Inventory. Langkah-langkahnya, pada menu Command Center, pilih Inventory, lalu pilih Adjust Inventory. Pada form Adjust Inventory, input data retur pembelian inventory dengan lengkap, lalu klik Record. Tampilan Transaction Journal pada tab Inventory dari data Adjust Inventory yang sudah diinput. Laporan. A. Profit dan Loss Accrual. Ini adalah tampilan dari income statement pada bulan Oktober 2020, yaitu pada saat laporan ini di-print. B. Account Transaction Accrual. Ini adalah tampilan Account Transaction Accrual pada 1 Januari 2020 sampai 31 Januari 2020. Tampilan lanjutannya. Tampilan lanjutannya. Tampilan lanjutannya. Tampilan lanjutannya. Tampilan lanjutannya. Tampilan lanjutannya. C. Standard Balance Sheet. Berikut adalah tampilan balance sheet pada bulan Januari 2020. D. Cash Disbursement. Berikut adalah tampilan dari Cash Disbursement Journal pada 1 Januari 2020 sampai 31 Januari 2020. E. Cash Receive. Berikut adalah tampilan dari Cash Receive Journal pada 1 Januari 2020 sampai 31 Januari 2020. F. Sales Customer Summary. Berikut adalah tampilan dari Sales Customer Summary pada Januari 2020. G. Purchase Supplier Summary. Berikut adalah tampilan dari Purchase Supplier Summary pada Januari 2020. Sekian presentasi proyek dari kelompok 5. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih ya sudah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.